Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Kita masih belajar tentang manfaat energi. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Di dalam tubuh manusia itu terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Energi apa ya yang terdapat pada manusia? Tentunya adik-adik perlu ketahui bahwa kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan setiap harinya. Lalu makanan itu akan diubah menjadi energi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita akan bermain bola zigzag. Bagaimana cara bermainnya? Ayo kita ikuti petunjuknya dan kita baca aturan permainan tersebut. Di sini ada permainan yang namanya bola zigzag. Nah, adik-adik ya, bola zigzag. Lalu perlengkapan yang diperlukan adalah 2 bola besar. Aturan bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok A dan kelompok B. Lalu setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu. Nah, anggota nomor 1 itu melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Jadi di sini adik-adik Kak Citra punya contoh gambarnya yang ada tim biru dan tim merah ya di sini ya. Nah, tim merah ini ada nomor 1 lalu berdirinya ya. 1 di sini, 2 di sini nih. 1 berhadapan dengan nomor 1 tim biru. Jadi 2 berhadap-hadapan, 3 berhadap-hadapan, 4 berhadap-hadapan. Nah, yang satu tim ini, yang tim biru ini harus melempar bola secara zigzag. Jadi 1 melempar bolanya ke 2. 2 harus menangkap nih adik-adik. Lalu 2 melempar ke 3. 3 melempar ke 4. 4 melempar ke 5. 5 melempar ke 6. 6 melempar ke 7. 7 melempar ke 8. Begitu juga dengan sebaliknya. Tim biru melemparnya ke satunya di sini, melempar ke 2 di sini. Yang nomor 2 melempar ke 3 dan seterusnya. Nah, di sini kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola itu adalah pemenangnya adik-adik. Nah, dalam permainan ini dapat divariasi nih dengan menggunakan 2 bola. 1 bola untuk tim yang pertama itu dimulai dari ujung sebelah kiri dan 1 bola lagi di ujung sebelah kanan, sehingga akan permainan ini akan sangat menarik adik-adik karena mereka akan duluan nih sampai di paling ujung dan mereka berupaya jangan sampai bolanya jatuh ke tanah. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Jadi di rumah kita itu banyak ya energi listrik ya adik-adik ya. Lalu bagaimana penggunaannya yang aman ya? Nah adik-adik, memang barang elektronik yang kita pakai itu menggunakan listrik. Nah, untuk menggunakan listrik itu kita harus menggunakan dengan aman supaya kita tidak tersengat listrik atau kesetrum ya adik-adik ya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya adik-adik. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, adik-adik di sini yang pertama ada tiang listrik adik-adik. Lalu ada anak yang naik ke tiang listrik. Ini berbahaya adik-adik. Mengapa berbahaya? Karena tiang listrik ini mengandung arus listrik yang sangat kuat adik-adik. Jadi kalian bisa tersetrum ya. Lalu berikutnya ada anak yang bermain layang-layang. Nah, ini juga berbahaya kalau kalian bermain layang-layangnya itu dekat dengan kabel listrik adik-adik ya. Dan tiang listrik ini. Karena kalau kita lihat layang-layangnya itu kalau tersangkut di kabel listrik ini, maka bisa mengalirkan arus listrik juga adik-adik. Jadi adik-adik bisa tersetrum juga.
Berikutnya adalah memangkas pohon yang dekat dengan sumber listrik juga. Ini harus hati-hati adik-adik, karena ini juga bisa mengalirkan arus listrik. Ini juga ya. Nah, ini ada anak berenang sambil mendengarkan musik ya. Nah, ini juga adik-adik, ini berbahaya karena kalau arus listrik mengenai air itu bisa menyebabkan arus listrik yang sangat kuat atau kita bisa tersetrum di dalamnya adik-adik. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang berbahaya yang berhubungan dengan sumber listrik. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Adik-adik harus ingat bahwa jika ada listrik ditambah dengan air itu artinya bahaya. Maksudnya bagaimana ya Kak Citra? Jadi kalau kita itu tangan kita basah dan kita memegang suatu alat yang mengandung listrik di dalamnya, itu berbahaya adik-adik. Jadi kita bisa tersetrum. Lalu ketika kita misalnya hujan, kita basah nih ya, kita bersandar di tiang listrik pun itu juga akan tersengat listrik adik-adik. Jadi listrik dan air ini sangat berbahaya jika istilahnya bertemu begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus memperhatikan untuk penggunaan listrik di sekitar kalian. Di sini Kak Citra mengambil contoh gambar ya tentang poster peduli bahaya listrik dari PLN ya. Yang pertama, hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik adik-adik. Yang kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik, jarak aman minimal 3 meter. Lalu hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk-tumpuk. Nah adik-adik, kalau kalian punya ini ya stop kontak ya, itu jangan sampai bertumpuk-tumpuk seperti ini adik-adik. Yang keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listriknya. Jadi ada tanda seperti ini kalian tidak boleh masuk adik-adik, karena ini berarti ada tegangan listrik yang sangat tinggi. Lalu yang kelima, hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Yang keenam, jangan memarkir truk atau trailer ya, ini yang untuk para sopir truk adik-adik, di dekat jaringan listrik juga tidak boleh. Periksa instalasi listrik Anda setelah 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Jadi harus ada pengecekan adik-adik. Yang kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik karena ini berbahaya juga adik-adik ya. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah ini tadi kegiatan peduli bahaya listrik. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Kamu bisa menuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan kalian dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Kalian juga bisa menuliskan apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut ya. Jadi misalnya di kamar tidur nih, ada apa di kamar tidur, barang-barangnya, oh ada televisi. Oh bahayanya apa? Oh bahayanya ketika kita menyalakan televisi atau menghubungkan ya kabel televisi ke stop kontak. Nah itu berbahayanya kalau tangan kita basah. Nah itu harus kita ketahui adik-adik. Lalu kalau di ruang keluarga itu ada alat apa saja yang mengandung listrik. Bagaimana untuk pencegahan supaya kita tidak tersengat listrik. Di kamar mandi ada alat listrik tidak? Lah bagaimana mencegah supaya kita tidak tersengat listrik? Adik-adik bisa menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Tahukah kamu bahwa tubuh kita itu mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu mudah sekali terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus adik-adik. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya.
Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik adik-adik. Sebaiknya adik-adik meminta bantuan orang dewasa di sekitar kalian. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu bahwa petir ya saat hujan itu juga mengandung listrik loh adik-adik. Nah, saat ada petir, segeralah masuk ke dalam ruangan karena petir itu mengandung listrik, apalagi kalau disertai hujan itu sangat berbahaya. Kita bisa tersengat listrik dari petir tersebut.